Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat kisah hikmah, kembali lagi bersama kami di channel yang mengungkap kisah nyata penuh pelajaran hidup, tentang cinta, amarah, dan takdir yang terkadang berjalan di luar nalar manusia. Setiap cerita yang kami hadirkan bukan sekadar berita, tapi juga peringatan agar kita semua bisa mengambil hikmah di balik setiap peristiwa. Madura kembali diguncang oleh peristiwa tragis yang menggemparkan warga. Seorang suami parubaya tega menghabisi nyawa istrinya sendiri, lalu dengan dingin membuang jasad sang istri ke kolam ikan lele di belakang rumah mereka. Warga yang awalnya hanya curiga karena bau menyengat, tak pernah menyangka bahwa di dasar kolam itulah rahasia kelam sebuah rumah tangga akhirnya terbongkar. Apa yang sebenarnya terjadi di balik tragedi ini? Apa yang membuat seorang suami kehilangan akal hingga tega mengakhiri hidup wanita yang selama ini menemaninya? Madura, sebuah pulau yang dikenal dengan kehangatan warganya dan aroma sate yang menggoda di setiap sudut jalan. Namun di balik suasana damai itu, sebuah kisah kelam sedang menunggu untuk terungkap. Kisah tentang cinta, cemburu, dan amarah yang berujung pada kematian tragis. Di sebuah desa kecil di Kabupaten Pamekasan, hidup sepasang suami istri bernama Halim, 45 tahun, dan Siti, 39 tahun. Rumah mereka sederhana, berdinding bata merah dengan kolam ikan lele di belakangnya, sumber penghidupan utama keluarga itu. Setiap pagi, Halim terlihat sibuk memberi makan ikan, sementara Siti menyiapkan dagangan kecil di depan rumah. Mereka dikenal warga sebagai pasangan yang tenang dan pekerja keras. Namun, di balik senyum dan sapaan ramah mereka, tersimpan bara kecil yang perlahan tumbuh menjadi api. Beberapa bulan terakhir, hubungan rumah tangga itu mulai renggang. Warga sering mendengar suara pertengkaran dari rumah pasangan itu, terutama di malam hari. Meski begitu, tak ada yang mengira jika pertengkaran itu adalah tanda dari tragedi besar yang akan datang. Menurut keterangan seorang tetangga, perubahan sikap Halim mulai terlihat sejak beberapa waktu lalu. Ia menjadi lebih mudah tersinggung, jarang bertegur sapa, dan sering memandangi istrinya dengan tatapan curiga. Sebagian warga menduga Halim sedang menghadapi masalah ekonomi, namun ternyata bukan itu penyebabnya. Ada rasa cemburu yang diam-diam menggerogoti pikirannya. Siti yang selama ini dikenal ramah dan sering berinteraksi dengan pembeli dianggap Halim terlalu akrab dengan laki-laki lain. Isu yang belum tentu benar itu membuat hatinya gelap. Dari hari ke hari, prasangka semakin menumpuk, hingga membuat rumah yang dulu menjadi tempat bernaung berubah menjadi ruang penuh ketegangan. Malam-malam mereka tak lagi diisi dengan obrolan ringan atau tawa, melainkan dengan diam panjang dan tatapan dingin. Siti mencoba bersabar, berharap suasana akan membaik. Namun, Halim justru semakin menjauh. Setiap ucapan Siti dianggap sebagai bentuk pembelaan diri, dan setiap diamnya disalahartikan sebagai pengakuan dosa. Waktu terus berjalan, tapi suasana di rumah itu semakin mencekam. Siti tetap berusaha menunaikan perannya sebagai istri, menyiapkan makan, menjaga rumah, dan membantu suaminya. Namun di balik semua itu, ada rasa takut yang mulai tumbuh, takut pada perubahan sikap suaminya sendiri. Hingga suatu malam, setelah pertengkaran hebat terdengar dari rumah itu, semuanya mendadak hening. Warga yang biasa mendengar suara Siti kini, hanya mendengar suara langkah kaki dan suara air dari arah kolam belakang. Tak ada yang berani mendekat. Mereka tak tahu, malam itu akan menjadi malam terakhir Siti terlihat hidup di rumah itu. Keesokan paginya, rumah Halim tampak seperti biasa. Ia memberi makan ikan di kolam dengan wajah datar. Namun, di balik ketenangan itu, sebuah rahasia mengerikan mulai terkubur, bukan di tanah, melainkan di dasar kolam lele yang setiap hari ia pandangi. Dan dari sanalah, kisah ini perlahan mulai terbongkar. Beberapa minggu sebelum tragedi itu terjadi, suasana rumah Halim dan Siti semakin berubah. Tidak ada lagi canda, tidak ada lagi sapaan lembut di pagi hari. Yang tersisa hanyalah keheningan dan tatapan mencurigakan. Menurut pengakuan salah satu tetangga dekat, Halim kerap terlihat duduk sendiri di teras rumah, menatap kosong ke arah jalan. Kadang,
Ia menatap telepon genggam istrinya dengan wajah gelap penuh curiga. Semua bermula ketika Halim memergoki Siti menerima panggilan dari seorang lelaki yang tidak dikenalnya. Padahal, seperti keterangan sahabat Siti, panggilan itu hanyalah dari seorang pelanggan warung yang memesan barang. Namun, hati Halim sudah terlanjur dipenuhi prasangka. Ia merasa dikhianati, meski tanpa bukti. Rasa cinta yang dulu menjadi alasan mereka bertahan kini berubah menjadi bara api yang perlahan membakar kewarasan. Siti mencoba menjelaskan. Ia menolak tuduhan itu, menangis, memohon agar suaminya percaya. Tapi bagi Halim, semua alasan terdengar seperti kebohongan. Dalam pikirannya, bayangan pengkhianatan terus menghantui. Setiap tatapan, setiap senyum, setiap waktu Siti keluar rumah dianggap penuh makna tersembunyi. Malam-malam mereka semakin panas. Pertengkaran kecil menjadi besar, bahkan hanya karena hal sepele, dari masalah uang belanja, hingga siapa yang menelepon malam itu. Warga sekitar sering mendengar suara bentakan keras dari rumah itu. Kadang, disusul suara barang pecah atau pintu dibanting. Salah seorang tetangga bahkan sempat mencoba menengahi. Namun Halim menolak. Ia berkata tegas, "Ini urusan rumah tangga saya. Tak usah ikut campur." Sejak itu, tak ada lagi yang berani mendekat. Rumah itu seolah dikelilingi oleh hawa panas yang tak terlihat, namun bisa dirasakan setiap kali seseorang lewat di depannya. Sementara itu, Siti mulai terlihat murung. Ia jarang keluar rumah, bahkan warung kecilnya yang dulu ramai kini lebih sering tutup. Beberapa teman yang datang mencoba menemuinya mengaku ditolak halus. "Saya capek, saya ingin tenang dulu," katanya dengan mata yang sembab. Dan benar saja, ketenangan itu ternyata hanyalah ketenangan sebelum badai. Halim yang semakin terbakar cemburu mulai kehilangan kendali atas pikirannya. Ia yakin istrinya berkhianat, dan malam demi malam ia menyusun rencana untuk mengakhiri semua masalah dengan caranya sendiri. Ia mulai berbicara sendiri, menggerutu pelan, dan setiap kali memandang kolam lele di belakang rumah, tatapannya semakin tajam, seolah sedang memikirkan sesuatu yang kelam. Tak ada yang tahu bahwa di balik tatapan itu, telah tersimpan niat jahat yang perlahan berubah menjadi keputusan mengerikan. Dan malam itu pun akhirnya tiba, malam di mana amarah, cemburu, dan rasa sakit hati berpadu menjadi satu. Malam ketika cinta berubah menjadi maut. Malam itu, langit Madura tampak muram. Awan gelap menggantung, dan suara hujan turun perlahan membasahi atap rumah Halim dan Siti. Di dalam rumah sederhana itu, hanya ada dua manusia, suami dan istri yang sedang berada di ambang batas antara cinta dan kebencian. Sekitar pukul 11 malam, suara hujan yang semula menenangkan berubah menjadi saksi bisu dari tragedi yang akan mengguncang satu desa. Warga sekitar mendengar suara pertengkaran keras dari arah rumah Halim. Teriakan Siti terdengar parau, penuh ketakutan. "Abang, tolong jangan salah paham lagi." Begitu teriakan terakhir yang sempat didengar oleh tetangga sebelah rumah. Setelah itu, suara bentakan lelaki menggema, lalu hening. Tak lama, hanya ada suara hujan dan gelegar petir yang menyamarkan tragedi malam itu. Di dalam rumah, pertengkaran itu memuncak. Halim yang sudah dikuasai amarah, mendorong istrinya hingga jatuh ke lantai. Siti berusaha menjauh, menangis dan memohon, namun Halim semakin kehilangan kendali. Dalam kemarahan yang membara, ia mencekik leher istrinya sambil berteriak, "Kalau kau memang bersalah, buktikan di hadapan Tuhan." Siti berjuang melepaskan diri, tapi kekuatan Halim jauh lebih besar. Beberapa detik kemudian, tubuh Siti lemas, dan hening menyelimuti ruangan itu. Halim terdiam. Napasnya terengah. Di depan matanya, tubuh wanita yang selama ini menemaninya, kini terbujur kaku. Ia panik, namun tidak menyesal, belum saat itu. Yang ada hanya rasa takut. Dalam kebingungan, ia menatap sekeliling ruangan. Ia tak tahu harus berbuat apa. Hingga pandangannya terarah ke jendela belakang, ke arah kolam lele yang selama ini menjadi tempatnya mencari nafkah. Dan di saat itulah, niat buruk muncul di kepalanya.
Dengan terburu-buru, ia menyeret tubuh istrinya ke belakang rumah. Hujan masih turun deras, membantu menutupi jejak langkahnya. Dengan sisa tenaga, Halim membungkus jasad Siti menggunakan karung goni bekas pakan ikan. Ia mengikatnya rapat-rapat, lalu dengan dingin mengangkatnya ke pinggir kolam. Sebelum mendorong tubuh itu ke dalam air, ia sempat berbisik pelan. "Maafkan aku, Siti, aku hanya ingin semuanya selesai." Dan seketika, plung! Suara air memecah keheningan malam. Karung besar itu tenggelam perlahan, menghilang di dasar kolam yang gelap. Air bergelombang sebentar, lalu kembali tenang, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Halim berdiri terpaku. Air hujan membasahi seluruh tubuhnya. Ia menatap kolam itu lama, sebelum akhirnya kembali masuk ke rumah dengan langkah berat. Ia mengganti bajunya, mencuci lantai dari noda, lalu duduk diam di ruang tamu hingga fajar datang. Keesokan paginya, seolah tak terjadi apa-apa, Halim memberi makan ikan lelenya seperti biasa. Ia bahkan sempat menyapa tetangga dengan senyum kaku. Tak ada satupun yang curiga, hingga beberapa hari kemudian, bau busuk mulai muncul dari arah kolam belakang rumah itu. Bau yang pelan-pelan menguak rahasia besar yang disembunyikan oleh malam. Bau kematian yang akhirnya mengguncang seluruh desa. Beberapa hari telah berlalu sejak malam kelam itu. Rumah Halim tampak sepi, tapi dari kejauhan masih terlihat aktivitas biasa. Setiap pagi ia memberi makan ikan lelenya, menaburkan pakan seperti tak terjadi apa-apa. Namun, bagi sebagian warga, ada sesuatu yang janggal. Siti sudah tak pernah terlihat lagi. Warung kecil di depan rumah mereka tetap tertutup. Ketika ada yang bertanya, Halim menjawab datar, dia pulang ke rumah orang tuanya di Sumenep. Jawaban itu sempat menenangkan warga. Tapi keanehan mulai muncul ketika bau tak sedap tercium dari arah kolam belakang rumah Halim. Awalnya samar, seperti bau bangkai hewan. Namun, dari hari ke hari, bau itu semakin menyengat, hingga menusuk hidung siapapun yang melintas. Seorang tetangga bernama Bu Ramlah, yang rumahnya paling dekat, mengaku tak bisa tidur karena bau itu. Kalau malam, baunya makin kuat. "Saya kira ada tikus mati di got," ujarnya kepada warga lain. Namun kecurigaan mulai tumbuh ketika beberapa orang memperhatikan air kolam yang biasanya jernih kini tampak keruh kehitaman. Dan ikan-ikan lele di dalamnya mulai mati satu persatu. Warga pun sepakat memanggil ketua RT dan perangkat desa, untuk memeriksa sumber bau itu. Halim yang saat itu ada di rumah terlihat gelisah. Ia mencoba menolak dengan alasan, tidak ada apa-apa, tapi warga mendesak. Sore itu, beberapa orang turun langsung ke lokasi, membawa ember dan alat penguras air. Semakin air surut, bau busuk semakin menyengat. Warga menutup hidung dengan kain, sementara Halim berdiri di tepi kolam dengan wajah pucat dan tangan gemetar. Ketika air tinggal setengah, salah satu warga melihat benda besar terbungkus karung goni tersangkut di dasar kolam. Awalnya mereka mengira itu sampah atau bangkai hewan. Namun setelah salah satu karung diangkat dan tali ikatan terbuka sedikit, bau anyir darah langsung menyergap udara. "Astagfirullah, ini manusia!" Teriakan itu membuat warga berhamburan. Beberapa wanita menjerit histeris, anak-anak menangis ketakutan. Petugas kepolisian yang datang segera mengevakuasi karung tersebut. Saat dibuka sepenuhnya, terungkaplah sosok yang selama ini dicari. Tubuh Siti, istri Halim, dalam kondisi mengenaskan dan membusuk parah. Warga tak kuasa menahan air mata. Desa yang biasanya tenang kini berubah menjadi lautan tangis dan ketakutan. Bagaimana mungkin seorang suami tega melakukan hal seperti itu pada istrinya sendiri? Sementara itu, Halim hanya berdiri diam. Wajahnya pucat, tubuhnya lemas, dan pandangannya kosong menatap kolam, tempat di mana ia menyembunyikan dosa terbesarnya. Polisi langsung memborgol tangannya di depan warga. Beberapa orang sempat berteriak marah, namun sebagian hanya bisa menunduk, tak percaya bahwa tragedi sekejam ini terjadi begitu dekat dengan mereka. Dan sejak hari itu, kolam lele di belakang rumah Halim tak pernah lagi disentuh siapapun. Airnya dikeringkan,
Namun bau kematian seolah masih tertinggal di sana, menjadi saksi bisu dari amarah yang berubah menjadi bencana. Setelah jasad Siti ditemukan di kolam lele belakang rumah, suasana desa berubah menjadi heboh. Warga berkerumun di depan rumah Halim. Polisi pun segera membawa pria parubaya itu ke kantor kepolisian setempat untuk dimintai keterangan. Di dalam ruang interogasi yang dingin dan remang, Halim duduk dengan kepala tertunduk. Tangannya diborgol, sementara tatapannya kosong menatap lantai. Di hadapannya, dua penyidik berusaha memancing pengakuan. Awalnya Halim bersikeras menolak tuduhan. Ia mengatakan bahwa istrinya memang pergi meninggalkan rumah. Namun ketika polisi menunjukkan barang bukti berupa karung goni, tali plastik, dan pakaian yang ditemukan di dasar kolam, wajah Halim langsung berubah. Ia menelan ludah, lalu menutup wajah dengan kedua tangannya. "Pak Halim, kami tahu apa yang terjadi malam itu," ujar salah satu penyidik dengan nada tegas. Beberapa detik hening. Hanya terdengar suara kipas angin berderit pelan. Hingga akhirnya, Halim berkata dengan suara serak. Saya hilaf, Pak. Saya hanya ingin dia berhenti menuduh saya duluan. Saya emosi." Pengakuan itu mengalir perlahan. Dengan suara bergetar, Halim menceritakan malam ketika ia membunuh istrinya. Ia mengaku saat itu pertengkaran mereka kembali memanas. Emosinya meledak saat Siti membalas perkataannya dengan nada tinggi. Dalam kondisi tak sadar, ia mencekik leher istrinya hingga tak bergerak. "Saya tidak tahu dia sudah meninggal. Saya panik," ucap Halim lirih sambil menunduk. Ketika penyidik bertanya mengapa ia membuang jasad korban ke kolam, Halim terdiam lama. Matanya berkaca-kaca, lalu ia menjawab. "Saya takut, Pak, saya malu. Kalau orang tahu, saya tidak akan bisa hidup di desa ini lagi. Saya hanya ingin menyembunyikan dosa saya." Namun cara ia menyembunyikan dosa itu justru membuatnya terjerat dalam neraka dunia yang lebih dalam. Polisi mencatat bahwa setelah pembunuhan, Halim sempat berusaha menghapus jejak, mencuci lantai, membuang pakaian korban, dan membersihkan tangan dari bekas darah. Tapi yang tidak bisa ia bersihkan adalah rasa bersalah yang mulai menghantuinya setiap malam. Menurut keterangan penyidik, Halim sempat menangis selama pemeriksaan, namun tidak menyesal pada awalnya. Ia hanya merasa terbongkar. Baru setelah semalaman di sel tahanan, ia memohon izin untuk salat dan menangis terisak, mengakui seluruh perbuatannya. "Dia istri saya, Pak. Saya mencintainya, tapi saya dibutakan amarah," katanya sambil meneteskan air mata. Kasus ini kemudian menjadi perhatian luas. Polisi menetapkan Halim sebagai tersangka pembunuhan berencana dengan pasal berlapis. Ia terancam hukuman seumur hidup, bahkan bisa menghadapi hukuman mati. Sementara itu, jasad Siti dimakamkan di kampung halamannya dengan isak tangis keluarga. Warga berbondong-bondong mengiringi pemakaman. Tidak hanya karena rasa duka, tapi juga sebagai pelajaran pahit, bahwa cemburu tanpa kendali bisa berubah menjadi kejahatan yang menghancurkan segalanya. Dan di ruang tahanan yang dingin itu, Halim kini hanya bisa termenung. Ia menatap langit-langit sel sambil bergumam lirih. "Andai malam itu aku bisa menahan diri." Namun semuanya sudah terlambat. Satu nyawa telah melayang, dan satu kehidupan lainnya berubah menjadi penyesalan abadi. Hari itu, desa tempat Halim dan Siti tinggal berubah menjadi lautan manusia. Dari pagi hingga menjelang malam, warga terus berdatangan ke rumah duka, bukan sekadar ingin melihat, tapi untuk memastikan sendiri kabar yang begitu sulit dipercaya. Halim, pria yang dikenal pendiam dan rajin ibadah, ternyata pelaku pembunuhan terhadap istrinya sendiri. Siti, yang selama ini dikenal lembut, ramah, dan suka membantu tetangga, kini terbujur kaku di peti jenazah sederhana. Di sekelilingnya, isak tangis tak berhenti terdengar. Ibunya, seorang wanita tua yang sudah renta, jatuh pingsan beberapa kali saat menyentuh jasad anaknya yang telah rusak parah karena berhari-hari di air. "Anakku, kenapa kamu harus pergi dengan cara seperti ini?" Tangisan sang ibu mengguncang hati semua yang hadir.
Tak sedikit warga yang ikut menangis, mengingat kembali bagaimana dulu pasangan itu terlihat begitu akrab dan saling menyayangi. Bagi tetangga, Halim adalah sosok pekerja keras. Ia sering membantu warga memperbaiki pagar, ikut gotong royong, dan tak pernah terlibat masalah besar. Tidak ada satupun yang menyangka bahwa di balik ketenangan wajahnya, tersimpan bara amarah yang bisa berubah menjadi tragedi sebesar ini. Kalau tidak melihat dengan mata kepala sendiri, saya pun tidak akan percaya, ujar Pak Rahim, tetangga yang tinggal 2 rumah di sebelahnya. Dia sering salat di masjid. Orangnya halus, tak pernah bicara keras. Tapi mungkin hatinya sudah dipenuhi prasangka. Suasana di desa itu berubah total. Malam-malam yang biasanya hangat kini terasa mencekam. Setiap kali orang melintas di depan rumah Halim, mereka menundukkan kepala. Kolam lele di belakang rumah kini dikeringkan, tapi tidak ada satupun warga yang berani mendekat. Beberapa bahkan mengaku mendengar suara tangisan dari arah kolam di malam hari. Entah karena trauma, atau karena perasaan bersalah yang masih menyelimuti seluruh desa. Sementara itu, pihak keluarga korban menolak menatap wajah Halim ketika polisi membawanya rekonstruksi di lokasi kejadian. Kakak Siti hanya menangis sambil berteriak, "Kau tega, Lim, dia hanya ingin rumah tangga kalian bahagia." Polisi berusaha menenangkan suasana. Tapi air mata warga dan keluarga sudah tak bisa terbendung. Semua seolah tenggelam dalam kesedihan yang dalam. Kisah tragis ini membuat banyak orang merenung. Betapa cepatnya cinta berubah menjadi bencana ketika kepercayaan hilang. Betapa rapuhnya rumah tangga tanpa komunikasi dan kesabaran. Hari itu, setelah jasad Siti dimakamkan, warga satu desa menyalakan lilin di depan rumah masing-masing. Sebagai simbol duka, sekaligus doa, agar arwah Siti tenang, dan agar tak ada lagi hati yang dikuasai amarah hingga menghapus nyawa orang yang dicintainya sendiri. Dan sejak hari itu pula, rumah sederhana di pinggir desa itu dibiarkan kosong. Pintu dan jendelanya tertutup rapat, hanya suara angin malam yang kadang berdesir melewati celah kayu, seakan membawa bisikan penyesalan dari masa lalu yang kelam. Waktu terus berjalan. Beberapa minggu setelah tragedi itu, suasana desa mulai tenang, tapi luka di hati warga belum sembuh. Kolam lele yang dulu menjadi sumber rezeki keluarga Halim kini dikeringkan sepenuhnya. Tak ada lagi suara riak air atau cipratan ikan. Yang tersisa hanyalah keheningan, dan kenangan pahit yang tak akan pernah terlupakan. Di balik jeruji besi ruang tahanan, Halim kini menjalani hari-harinya dalam kesepian. Setiap pagi, ia duduk termenung memandangi langit di balik jendela besi kecil di selnya. Sesekali ia menunduk, menangis, lalu beristighfar berulang-ulang. "Saya menyesal, saya bodoh, saya kehilangan kendali." Begitu pengakuannya kepada petugas lapas. Dalam hati kecilnya, Halim tahu, tidak ada ampun untuk perbuatan sekejam itu. Ia kehilangan orang yang paling dicintainya, bukan karena takdir, melainkan karena tangan dan amarahnya sendiri. Di tengah malam, ia kerap terbangun karena mimpi buruk, melihat wajah Siti, menatapnya dengan mata penuh air mata. "Kenapa kamu tega?" Suara itu terngiang setiap kali ia memejamkan mata. Penyesalan itu kini menjadi penjara kedua baginya, penjara yang tak terlihat, tapi jauh lebih menyakitkan. Sementara itu, di kampung halaman Siti, makamnya selalu ramai dikunjungi. Banyak warga datang bukan hanya untuk mendoakan, tapi juga untuk mengambil hikmah dari peristiwa yang mengguncang hati banyak orang ini. Para ibu bercerita kepada anak-anaknya, agar mereka belajar menjaga hati. Para suami di desa itu pun mulai berubah, lebih sabar, lebih terbuka, dan berusaha memperbaiki komunikasi dalam rumah tangga. Karena dari tragedi ini, semua orang sadar. Rumah tangga tidak selalu hancur karena orang ketiga, tapi karena dua hati yang berhenti saling memahami. Kisah Halim dan Siti menjadi pelajaran besar bagi kita semua. Bahwa cinta saja tidak cukup tanpa kepercayaan. Bahwa amarah sesaat bisa menghapus masa depan, dan bahwa satu keputusan di tengah emosi bisa mengubah hidup menjadi penyesalan tanpa akhir. Sahabat kisah hikmah, jangan biarkan amarah menjadi tuan di dalam hati.
Kendalikan sebelum ia berubah menjadi dosa. Karena setiap tindakan yang lahir dari emosi hanya akan melahirkan penyesalan. Penyesalan yang tak bisa dihapus oleh waktu. Musik pelan mengalun, suara narator melambat. Semoga kita semua bisa mengambil pelajaran dari kisah nyata ini. Bahwa kehidupan selalu memberi pilihan. Untuk sabar, atau untuk menyesal. Dan bagi Halim, pilihan itu sudah terlambat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah kisah hikmah, tempat di mana setiap tragedi menjadi pelajaran, dan setiap kisah menjadi cermin bagi hati kita.